Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar matematika yuk. Materi hari ini adalah seperti yang sudah ditulis, yaitu bentuk pecahan. Kemarin kamu sudah belajar mengenai pecahan senilai. Sekarang kita lanjut belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada di buku matematika kamu halaman 11 sampai halaman 12. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada berapa bentuk-bentuk pecahan yang harus kamu ketahui. Lalu bagaimana cara mengubah bentuk pecahan tersebut menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Oke, yang sudah Ibu sebutkan tadi, bentuk-bentuk pecahan. Pecahan itu ada 4 macam atau 4 bentuk. Ada apa aja tuh 4 bentuk pecahan? Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu yang sering kamu jumpai ketika belajar matematika, ya. Pengertian pecahan biasa yaitu bilangan pecahan yang hanya terdiri dari apa? Ayo. Dari pembilang dan penyebut. Nah, kita baca lagi yuk. 4 bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Yaitu bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Tentunya Ibu udah sering katakan, Ibu sudah ajarkan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh pecahan biasa ya. 1/2. Yang mana disebut pembilang dan yang mana disebut penyebut? Yang atas, ingetin selalu yang atas adalah pembilang. Yang bawah penyebut. Bacanya bagaimana? 1/2. Ibu ulang ya. 1/2 merupakan pecahan biasa karena hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh lainnya ya. Misalkan 2/5. 2/5 merupakan pecahan biasa. Mengapa? Karena 2 merupakan pembilang dan 5 merupakan penyebut. Nah, pecahan biasa, ingat ya, pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. 1/2 yaitu pecahan biasa, 2/5 yaitu pecahan biasa karena hanya terdiri dari si pembilang dan si penyebut. Contoh lainnya ya, ada di buku juga. Ibu ambil contoh dari buku juga nih. 3/6. Ingat selalu yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Lalu berapa angkanya?
4/7. Yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Harus selalu kamu ingat ya anak-anak ya. Pokoknya yang namanya pecahan biasa yaitu bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Udah, tok itu aja. Berapa saja angkanya? Banyak. Kalau misalkan dia hanya 1/2 berarti dia masuk dalam bentuk pecahan biasa. 2/5, 3/6, dan 4/7, dan seterusnya banyak. Ada 5/7, lalu ada 9/4, lalu ada 11/2. Ini contoh yang di buku. Atau misalkan 1/3, 2/4, dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Oke, itu baru satu bentuk pecahan. Kita lanjut nomor 2. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Ayo, apa itu pecahan campuran? Yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, kita baca ulang ya. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Berarti kalau pecahan campuran itu bilangan bulat dengan pecahan biasa digabung. Namanya pecahan campuran. Contoh, misalkan bilangan bulatnya adalah 5/7. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Satunya ini, angka 1 merupakan bilangan bulat. 5/7 ini, ayo, merupakan pecahan biasa. Itu namanya pecahan campuran. Ada bilangan bulat dan pecahan biasa dicampur, akhirnya namanya pecahan campuran. Contoh lainnya misalkan 2/1/3. Dia merupakan pecahan campuran. Ya, karena kenapa? Duanya ini terdiri dari apa? Bilangan bulat, si bilangan bulat. Lalu ada 1/3 merupakan pecahan biasa. Makanya disebut pecahan campuran. Sampai sini kira-kira anak-anak paham? Pokoknya kalau kamu ketemu angka pecahan seperti ini, 2/1/3, 1/5/7, itu namanya pecahan campuran. Cara menulisnya pun kamu harus ada pembeda ya, seperti Bu Dini ini. Kalau kamu nulis di buku tulis kamu, misalkan pecahan campurannya itu adalah 3/4/5. Kamu nulis 3-nya ini harus besar. Ya, harus antara garis yang 1 dengan garis yang 2 supaya menandakan dia ini adalah pecahan campuran 3/4/5. Kamu jangan nulisnya begini 3/4/5. Nanti Bu Dini bingung deh, ini apa? Ini 34/5. Nah, makanya kamu nulisnya 2 garis ini nih. Ya, kamu tulis yang besar 3/4/5.
Nah, kalau seperti ini kelihatan deh namanya pecahan campuran. Ada lagi nih, biasanya, sini ya, biasanya pecahan campuran, nah, dapat diperoleh, atau dari mana nih asalnya pecahan campuran? Nah, biasanya pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar, maksudnya pembilangnya itu angkanya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini cara memperoleh pecahan campuran karena semua berasalnya dari si pecahan biasa, tapi agar bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 12/7. Ingat, yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Kamu lihat angkanya, 12/7. 12 itu lebih besar dari 7. Si pembilangnya ini lebih besar angkanya dari si penyebut. Nah, dia bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nanti akan Ibu ajarkan bagaimana mengubah bentuk pecahan. Sekarang kamu tahu dulu ya bentuk-bentuk pecahan. Oke, sampai sini anak-anak. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian boleh ulang video Ibu dari awal. Kita lanjut. Tadi yang pertama udah pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga adalah pecahan. Ayo, ada yang tahu pecahan apa? Ya, pecahan desimal. Oke, apa itu pecahan desimal? Yaitu pecahan yang diperoleh dari pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya, atau yang lebih mudah adalah pecahannya pecahan per 10, pecahan per 100, pecahan per 1000, dan seterusnya. Nah, pecahan desimal ini identik dengan ya, atau ditulis dengan tanda apa? Ada yang tahu? Ya, dengan tanda koma nih, koma. Tuh, itu adalah pecahan desimal ya.
contoh pecahan desimal, yaitu misalnya 0,5. Nah, 0,5 ini merupakan pecahan desimal karena ada tanda koma. Lalu bagaimana, Bu? Kok bisa 0,5? Nah, Ibu akan jelasin dulu 0,5 ini ya. Nolnya ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Lalu 5-nya ini ya, angka 5-nya ini merupakan pembilang. Si angka 5 ya, pembilang adalah angka 5. Tetapi posisinya, posisi di belakang koma itu menunjukkan dia per 10. Nih, posisi di belakang koma menunjukkan per 10 karena hanya ada satu angka di belakang koma. Gitu ya. Ingat nih, 0 ini merupakan bilangan bulat. Angka 5-nya merupakan pembilang dalam pecahan. Nah, posisinya ya, posisi di belakang koma menunjukkan per 10 karena hanya ada satu angka di belakang koma. Nah, per 10-nya ini adalah merupakan penyebut. Jadi, kalau misalkan kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dia adalah 5 per 10. Gitu ya. Nanti akan Ibu ajarkan bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Nah, dia lagi-lagi asalnya dari pecahan biasa. 0,5 ini asalnya dari 5 per 10. Gitu ya. Kalau misalkan di sini Bu Dini bilang, di sini pecahan desimal itu pecahan per 10, pecahan per 100, pecahan per 1000 dan seterusnya. Kalau dia angkanya seperti ini, 0,25. Ingat, berarti si 0 ini adalah bilangan bulat. Di sini bilangan bulatnya tidak seperti pecahan campuran ya. Lalu angka 25-nya ini merupakan pembilang angkanya ya. Kita di sini lihat angka dan posisinya berapa angka di belakang koma. Ada 1, ada 2. Ya kan? Kalau ada 2 angka di belakang koma, artinya dia per 100. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 25 per 100. Begitupun kalau misalkan ada 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. Kalau misalkan ada 4 angka Bu, berapa? Berarti dia per 10.000 dan seterusnya. Oke, ini hanya bentuk pecahan. Kamu harus bisa mengenal bentuk pecahan. Sampai sini dulu Ibu ajarkan mengenai pecahan desimal. Pokoknya kalau pecahan desimal itu ada ada tanda koma. Ya. 0,5, ada pula nanti ada 1,2, itu merupakan pecahan desimal juga. Pokoknya kalau ada koma itu dia merupakan pecahan desimal. Lalu yang terakhir nomor 4, ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Persen. Nah, ini biasanya kita sering dengar nih ya, persen. Biasanya kalau kamu main ke mall beli baju lebaran, nah di situ biasanya di toko baju tersebut kamu suka lihat diskon 50%. Nah, itulah dia disebutnya juga merupakan
pecahan persen ya, atau misalkan persen aja. Apa itu persen? Yaitu pecahan dengan penyebut, ingat, penyebut 100, yaitu pecahan dengan penyebut 100. Kalau 10 bukan persen, kalau 1000 bukan persen. Pokoknya kalau dia penyebutnya 100, ya, dia adalah persen. Tergantung dia 100-nya ini dalam pecahan desimal atau persen. Kita lihat tandanya. Kalau desimal merupakan ada tanda koma, lalu kalau persen itu, ya, lambangnya seperti ini. Lingkaran kecil, garis miring, lingkaran kecil bawah, atas bawah. Ya, ini adalah lambangnya persen. Contoh, kita sering lihat nih, biasanya kalau ikut mama kamu belanja baju ada 50%, 100%, 10%. Oke, coba kita nih. Ini adalah 10%. Lalu 20%. Lalu ada berapa? Misalkan 25%. Pokoknya kalau ada tanda seperti ini, dia merupakan tandanya persen. Kalau kita jadikan pecahan biasa, berarti dia bagaimana? Ingat, penyebut 100. Persennya itu merupakan penyebut 100. Berarti pembilangnya berapa? Ya, pembilangnya angka di depannya berapa? Tuh. Misalkan ini nih. Kalau dia persennya itu adalah per 100, angka di depannya berapa? 25, Bu. Berarti dia 25 merupakan pembilang dan penyebut. Lagi-lagi dia merupakan pecahan biasa. Berarti nanti pecahan biasa itu bisa kita jadikan pecahan campuran, lalu pecahan desimal, dan bisa kita ubah menjadi persen. Begitupun sebaliknya.